Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Iqbal ANS, di mana channel ini akan membahas seputar tes-tes CPNS. Tak terasa udah 2 minggu baru kita buat video lagi, karena aku jujur banyak kesibukan dan barusan habis pulang kampung. Dan hari ini baru sempat lagi untuk buat video, jadi aku mohon maaf banget ya. Untuk kesempatan ini kita akan membahas mengenai tes wawasan kebangsaan atau TWK dengan materi nasionalisme. Jadi video ini akan jadi beberapa part dan ini part yang pertama, mungkin 1-5 part. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Nah, kita mulai dari soal nomor 1. Belakangan ini banyak kampanye untuk meningkatkan semangat nasionalisme. Salah satunya adalah gerakan untuk membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Gerakan ini akan berdampak positif karena, seperti soal sebelumnya, di video sebelumnya saya pernah membahas soal TWK. Jadi untuk menjawab soal TWK itu kita harus menentukan apa kata kunci yang ada di dalam soal. Nah, untuk kata kunci di soal ini yaitu berdampak positif. Nah, kita harus tahu dampak positif untuk apa? Ya, dampak positif untuk gerakan membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Nah, kita lihat option A, sebagai pencegah masuknya budaya asing ke dalam negeri. Nah, ini kurang tepat. Karena ya orang membeli produk sendiri itu belum tentu mencegah budaya asing masuk gitu. Karena masuknya budaya asing itu lebih ke sektor media informasi. Jadi ini kurang tepat. Kemudian yang B, ikut membantu meningkatkan pendapatan negara. Nah, ini bisa jadi tepat, jadi kita simpan dulu. Kemudian yang C, mempertebal rasa persatuan di antara masyarakat. Ini juga bisa jadi tepat, jadi kita simpan. Kemudian D, menjamin tersedianya lapangan kerja. Ini kurang tepat. Karena kenapa? Yang berhubungan dengan lapangan kerja itu tidak hanya ketika kita membeli produk dalam negeri. Karena banyak juga produk asing yang ketika masuk di Indonesia, membuat pabriknya di Indonesia, itu kan ya meningkatkan lapangan kerja juga kan. Jadi produk asing juga bisa meningkatkan lapangan kerja, bukan hanya produk dalam negeri. Jadi jawaban yang D ini kurang tepat. Kemudian yang terakhir yang E, meningkatkan daya juang dan kreativitas. Ini kurang tepat juga. Karena sesuatu yang berhubungan dengan semangat, daya juang, kreativitas itu kan tergantung diri kita masing-masing kan, tidak bergantung pada orang lain. Ya walaupun misalnya kita menjual sesuatu nih, banyak yang beli, ya kita bisa aja nggak semangat, kita nggak kreatif, karena itu kan tergantung diri kita lagi kan. Jadi belum tentu banyak yang beli kita akan semakin kreatif, belum tentu. Jadi ini berhubungan untuk diri kita sendiri. Apakah kita akan meningkatkan inovasi kita, kreatif kita atau tidak? Maka jawaban yang E ini kurang tepat. Kita lihat jawaban yang kita simpan nih, jawaban B dan C. Dari 2 jawaban ini yang paling tepat yaitu yang B. Kenapa? Karena yang C ini mempertebal rasa persatuan di antara masyarakat. Nah, rasa persatuan itu kayaknya lebih ke ketika kita melakukan hal bersama-sama gitu. Seperti kegiatan kerja bakti, kegiatan gotong royong lah bersama-sama. Nah, ketika melakukan hal itu kan tentu ya rasa persatuan di antara kita itu akan semakin meningkat kan. Tidak berhubungan dengan ketika kita beli produknya, ya persatuannya akan semakin tinggi kan, enggak. Jadi sedangkan untuk jawaban yang B ini, ikut membantu meningkatkan pendapatan negara. Nah, tentu ini akan membantu ketika kita beli produk dalam negeri, ya berarti kan akan meningkatkan ekonomi kan, meningkatkan ekonomi, PDB kita akan semakin besar, ya tentu APBN, APBD kita akan semakin meningkat. Sehingga pendapatan negara akan semakin tinggi. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Soal nomor 2,
Salah satu nilai penting dalam semangat nasionalisme Pancasila, nasionalisme humanis, yang berarti bahwa, nah kita lihat kata kuncinya yaitu humanis. Ya, human itu artinya apa? Human itu artinya ya manusia. Berarti kita lihat optionnya A. Semangat nasionalisme untuk kepentingan bersama. Ini kurang tepat. Karena ini kan dia tidak membahas spesifik mengenai manusia gitu kan. Berarti ini kurang tepat. Kemudian yang B. Perwujudan persatuan dan kesatuan. Ini juga kurang tepat gitu. Dia tidak membahas spesifik antar manusia. Kemudian yang C. Persamaan derajat antar manusia. Nah, ini bisa jadi tepat nih. Kita simpan dulu, kita lihat jawaban yang lain. D. Keadilan sosial adalah tujuan pokok. Ini juga kurang tepat. Kemudian yang E. Kesejahteraan harus merangkul seluruh elemen masyarakat. Nah, masyarakat kan ini manusia ya. Mungkin bisa jadi tepat. Kita lihat loh. Nah, antara jawaban C dan E, menurut saya yang paling masuk itu yang C. Karena dia spesifik membahas manusia. Sedangkan yang E di sini, kesejahteraan harus merangkul seluruh elemen masyarakat. Nah, di sini kayaknya dia memang membahas masyarakat, tapi tidak spesifik begitu. Dari pertanyaan kan Pancasila nasionalisme humanis. Berarti lebih spesifik antar manusia dan manusia gitu. Bukan secara kelompok masyarakat. Nah, sedangkan jawaban yang C yaitu persamaan derajat antar manusia. Dia lebih spesifik lah begitu mengenai derajat antar manusia sesama saya dan kamu. Sesuai dengan pertanyaan dan kata kunci yang kita ambil yaitu humanis. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah jawaban yang C. Soal nomor 3. Nasionalisme dapat tergerus dalam perkembangan zaman. Faktor kompleks yang menyebabkan menurunnya rasa dan jiwa nasionalisme pada generasi saat ini dipengaruhi oleh, nah kita lihat kata kuncinya yaitu menurunnya rasa dan jiwa nasionalisme. Nah, pada siapa? Ya pada generasi saat ini. Jadi nih kata kunci yang dalam soal. Kita lihat optionnya A. Perkembangan arus globalisasi. Nah, arus globalisasi saat ini kan sangat cepat kan. Berarti ini bisa jadi tepat. Kita simpan dulu. B. Lemahnya pemahaman terhadap negara. Menurut saya anak-anak saat ini itu memahami negara itu tidak lemah menurut saya. Karena ya pendidikan saat ini kan semakin bagus kan. Pemahaman mengajarkan mengenai negara itu semakin ditingkatkan. Jadi ini kurang tepat menurut saya. Kemudian yang C, kurangnya kesadaran dan implementasi nasionalisme. Nah, ini bisa jadi tepat, kita simpan dulu. Kemudian D, berkurangnya figur sebagai teladan nasionalisme. Ini kurang tepat karena ya kita lihat figur-figur yang memperjuangkan negara ini, nasionalisme untuk saat ini kan banyak banget. Presiden, wakil presiden kan itu nasionalismenya sangat tinggi kan. Belum lagi pahlawan-pahlawan yang menjadi figur yang memperjuangkan negara ini. Jadi sangat banyak figur di negara ini yang memperjuangkan keteladanan nasionalisme. Jadi ini kurang tepat. Yang terakhir yang E, persepsi generasi milenial lemah terhadap rasa cinta tanah air. Nah ini ya mirip aja kayak jawaban yang B, ini kurang tepat. Karena ya saat ini kan pendidikan mengajarkan untuk mencintai tanah air itu kan harusnya semakin meningkat kan. Dengan media juga, di mana ada media YouTube misalnya, semakin banyaknya yang mengajarkan bagaimana kita harus mencintai tanah air. Di sekolah juga pasti diajarkan mengenai pendidikan kewarganegaraan kan. Kita harus mencintai negara kita. Nah, jadi ini ya kurang tepat juga. Kita lihat dua option yang kita simpan yaitu A dan C. Dari dua jawaban ini
Yang paling tepat yaitu yang A. Kenapa? Karena yang C, kurangnya kesadaran dan implementasi nasionalisme. Kalau dilihat saat ini, ya banyak juga generasi saat ini kan yang sadar, yang menerapkan implementasi nasionalisme. Contohnya seperti ya mahasiswa-mahasiswa misalnya. Mereka menyuarakan aspirasinya, pendapatnya ya untuk kebaikan negara ini kan. Berarti ya mereka sadar akan nasionalisme itu. Berarti jawaban yang C ini kurang tepat. Nah, sedangkan untuk jawaban yang A, perkembangan arus globalisasi. Nah, kita lihat kan saat ini perkembangan teknologi, budaya, dan media sosial itu sangat cepat ya. Jadi hal-hal ini ya tentu akan berpengaruh kepada generasi saat ini kan. Yang paling melek akan teknologi kan generasi saat ini. Banyaknya budaya asing yang masuk dari luar negeri misalnya. Jadi ya ini yang paling berdampak gitu terhadap menurunnya rasa dan jiwa nasionalisme pada generasi saat ini. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah yang A. Soal nomor 4, untuk menjaga dan meningkatkan sikap nasionalisme Indonesia, maka yang dapat dilakukan sebagai warga negara adalah, nah, kita lihat kata kuncinya ya meningkatkan sikap nasionalisme. Apa yang harus kita lakukan gitu? Option yang A, menjaga nilai chauvinisme. Nah, siapa yang tahu apa ini chauvinisme? Jadi, chauvinisme itu adalah istilah untuk rasa cinta tanah air yang berlebihan. Nah, pasti ada yang beranggapan, loh berarti bagus dong ketika kita mencintai tanah air ini secara berlebihan. Ya memang bagus untuk negara kita sendiri. Tetapi tidak bagusnya yaitu ketika kita mencintai negara ini secara berlebihan, kita menjadi tidak respect, tidak menghargai negara lain. Kita selalu menganggap ya seakan-akan negara kita aja yang benar. Negara lain tuh nggak ada benarnya lah, pokoknya salah lah. Nggak mau bekerja sama dengan negara lain. Jadi nantinya ya karena kita merasa paling benar, bisa jadi akan menuju ke hal-hal yang tidak baik seperti rasisme dan lain sebagainya. Jadi ini kurang tepat. Kemudian yang B, meningkatkan sikap individualistis. Nah ini sudah pasti ya tidak tepat, namanya individualistis berarti dia sendiri gitu. Padahal kita kan sebagai makhluk sosial tentu pasti selalu membutuhkan orang lain dalam menjalankan kehidupan ini kan. Ketika kita misalnya mau membeli sesuatu ya kita belinya kan di warung atau di toko orang kan. Berarti kita bekerja sama dengan orang lain. Kalau warung itu nggak ada, kita tinggal sendiri ya nggak bisa kan kita hidup. Berarti ini tidak benar. Kemudian yang C, saling menghormati dan menghargai. Nah ini bisa jadi tepat nih, jadi kita simpan dulu. D, menjaga popularitas. Ini tidak tepat karena ya namanya menjaga popularitas itu hanya untuk kepentingan pribadi saja kan, tidak untuk kepentingan bersama kan. Dia populer ya udah populer sendiri. Jadi ini tidak akan bisa meningkatkan sikap nasionalisme. Jadi ini tidak tepat. Kemudian jawaban terakhir yang E, meningkatkan harga diri individu. Nah ini ya mirip aja kayak jawaban yang B kan, individual. Ya namanya kita makhluk sosial harus hidup berdampingan dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri gitu. Jadi jawaban yang E juga ini tidak tepat. Nah karena tidak tepat, jadi jawaban yang paling masuk yaitu saling menghormati dan menghargai. Nah ini tentu ya betul lah, ketika kita menghormati dan menghargai orang lain maka ya kan persatuan akan semakin tercipta antar kita. Ya rasa nasionalisme juga akan semakin meningkat kepada negara kita. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 5, ketahanan nasional merupakan kondisi dan konsepsi pembangunan dengan semangat nasionalisme.
demi mencapai cita-cita bersama yang bernuansa wawasan Nusantara. Ketahanan nasional Indonesia memandang kewilayahan yang dikenal dengan geopolitik dan dikonsepsikan ke dalam. Nah, untuk menjawab soal ini ya tentu kita harus banyak-banyak membaca gitu, banyak-banyak mencari referensi mengenai istilah-istilah dalam materi nasionalisme. Nah, di sini kan jawabannya ada Astagatra, ada Pancagatra, ada Trigatra, Ekagatra, dan Saptagatra. Nah, kita harus mencari jawaban yang paling tepat. Jadi, untuk ketahanan nasional itu sebagai kondisi sekaligus konsepsi pembangunan yang dirumuskan meliputi dua aspek sebenarnya. Ada dinamis dan statis yang mencakup geopolitik kewilayahan yang dikenal dengan istilah apa? Yaitu istilah Astagatra. Jadi istilah yang pernyataan yang di dalam soal itu namanya Astagatra. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah yang A. Oke, mungkin sekian dulu untuk part ini. Jadi kita akan lanjutkan di video selanjutnya di part 2, 3, 4, dan 5. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Kita ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.